Apa rasanya dibuatkan film tentang salah satu chapter terbesar dalam hidup kamu? Awalnya sih kayak nggak yakin ya, karena gimana ya, ini kejadianku udah cukup lama gitu. Terus baru diangkat jadi film sekarang. Jadi kayak nggak yakin aja. Terus tiba-tiba bapak udah bilang kalau misalnya mau dijadiin film, ya udah aku tanya, aku dibayar berapa? Canda. Bagus. Itu paling jawaban paling jujur. Aku dibayar berapa? Bagus. Bocrek kehidupan gue, lalu bayar berapa? Kamu udah memaafkan belum orang yang melakukan itu sama kamu? Maafkan. Makanya banyak orang yang bilang kayak, Bang, masa lu nggak dendam sih, malah lu jadiin candaan. Kan TikTok aku kan sekarang isinya kan apa namanya, satir-satir gitu kan. Iya, aku lihat tuh. Kok lu nggak ada trauma segala macam sih, Bang? Ya aku sendiri nggak ngerti sebenarnya traumaku itu apa justru malah traumaku itu malah bikin apa namanya, bikin kejadian waktu itu aku jadiin komedi itu bisa jadi traumaku kan. Iya, atau bagian dari healing kamu ya. Jangan dilihatin gitu dong. Ini macam ini ya, coping mekanismenya. Tapi pada saat itu kejadian, kan kamu sempat koma. Berapa hari Kak komanya? 58. Komanya 20 hari. Di rumah sakitnya 58 hari. Jadi ini maaf ya. Boleh. Karena kan ini seperti luka yang mungkin udah mau kering, agak dikutak-kutik lagi. Kan dengan ada film ini pasti orang akan tanya lagi tentang kejadian itu. Waktu kamu mulai sadar, waktu koma, obviously kamu nggak sadar dong. Nggak sadar. Oke. Mulai sadar tuh mulai pada saat apa yang kamu rasakan? Mulai sadar itu sebenarnya yang pas udah mulai sadar itu, tapi ini dibilang sadar juga belum sih. Tapi kejadian yang aku kan sekarang banyak ngelihat foto-foto aku yang kayak pas kasur aku diberdiriin gitu. Itu tuh aku kerasanya masih mimpi. Oh, rasanya dan itu kayak kejadiannya di rumah mama. Oke. Jadi masih kayak mimpi gitu. Oke. Tapi padahal itu udah kejadian sudah asli. Real, udah nyata tuh. Oke. Dan aku mimpinya itu rumah sakit aku itu ada di Fatmawati. Fatmawati itu, dan itu aslinya bukan rumah sakit. Itu aslinya bank DKI yang udah lama tuh. Itu. Jadi itu antara real dan antara yang nyata sama yang mimpi itu kadang-kadang suka kayak absurd gitu ya. Bukan kadang-kadang, setiap hari. Sampai kapan ya? Sampai pertama kali sadar itu pas yang aku udah ngerasanya, wah ini gue udah sadar nih gitu. Itu tuh pas Renjiro dateng main gitar. Itu sadar? Itu aku sadar. Apa yang dirasain saat itu? Sakit seluruh badan atau apa? Atau justru nggak kerasa apa-apa? Enggak sih, nggak kerasa apa-apa, tapi sedih aja. Sedih aja. Tahu tapi kamu habis disiksa? Enggak. Soalnya awal-awal itu aku tanya pas setelah sadar itu, aku kenapa ada di sini? Semua orang bohong. Sebenarnya yang ada yang jujur juga sih. Yang jujur itu adalah Pak Rudi. Pak Rudi itu papanya temen aku. Itu dia jujur tapi bohong juga sebenarnya. Kayak, aku kenapa Om ada di sini? Kamu sakit pala. Itu bener tapi enggak kan? Iya. Tapi nggak ada yang benar-benar cerita bahwa kamu abis kejadian gede tuh nggak ada yang bilang. Kecelakaan di deket PIM. Dibilangnya kayak gitu. Bohong ya? Enggak, semua orang itu kayak gitu. Kecelakaan deket PIM. Coba Pak Rudi doang yang bilang enggak kecelakaan, tapi kamu sakit pala. Wow. Gitu aja. Jadi the whole time saat kamu bangun itu sakit badannya? Iya, parah. Yang masih kayak yang udah sadar tapi ngerasa masih mimpi itu sakit banget. Kayak yang pas diberiin dari yang aku jadi Superman itu. Iya, itu sakit banget tuh. Sakit banget tidur gitu. Iya. Apalagi kan kakinya cuma
kaki aku aja cuma seberapa segini. Kecil banget karena nggak jalan berapa lama gitu. Iya karena terlalu lama di rebahan tempat terus kan tidur 2 kali. bulan. Lama tidurannya kan 2 bulan. Iya. Apa yang diomongin sama bapak yang bikin kamu semangat? Karena kan pasti ada masa-masanya lu biasanya jalan kemana-mana, tiba-tiba lu 28 hari berapa lebih di rumah sakit. Kan ada masa-masanya kayak suntuk, depresi. Bapak ngomong apa? Ingat nggak ada hal-hal yang bapak kasih tahu yang bikin lu semangat? Sabar, nggak usah marah. Sabar, nggak usah marah. Iya. Tapi ya nggak ini juga sih, nggak nyambung sebenarnya. Iya. Karena ini gue kecelakaan nih, kenapa disabarin? suruh sabar. Kenapa nggak usah marah? Gue harus marah sama siapa? Iya. Sama aspal. Karena kan nggak tahu ya, nggak inget ya. Walaupun kejadiannya di aspal juga sih ya. Iya. Mulai connecting the dots, mulai inget bahwa itu bukan kecelakaan, bahwa kamu ya seperti yang sudah viral apa yang terjadi di hari udah keluar dari rumah sakit, apa masih di rumah sakit akhirnya tahu? Udah keluar dari rumah sakit lumayan lama sih. Siapa yang kasih tahu? Bapak? Enggak. Aku sendiri kayak ingatan aku kembali dikit-dikit terus pada akhirnya baru bapak ngasih tahu pas kita lagi healing sekeluarga anjay. Healing sekeluarga. Apa tuh healing sekeluarga tuh? Coba kasih tahu dulu. Ngumpul. Iya. Ke Bandung. Nah itu baru cerita bukan? Bukan. Itu gua mau cerita tuh gimana ya? Gua sampai nanya ke bini gua, ini mulai ceritanya gimana ya ini ya? Terus waktu itu ke Bandung kan, dia bingung kok semua orang ngajakin foto. David, foto dong. Dia masih pakai itu ya, apa? Walker itu ya? Iya. Foto dong. Terus dia, semua kok ngajakin foto kenapa ya? Itu belum ngerti juga tuh. Belum ngerti juga, tapi sebelum itu ingatan aku udah mulai kembali dikit-dikit kayak aku lagi jalan sama bokap nih. Terus tiba-tiba ada mobil Rubicon di belakang Itu mobil. gua deg-degan banget tuh. Terus oke, Gua itu deg-degan itu platnya B bukan ya? Lu ngomong gitu? Iya, jadi itu di daerah. Itu ya? Ingat tapi aku nggak inget kalau misalnya aku tuh bisa koma gara-gara mati. Gua kan dikasih tahu sama dokter, jangan dikasih tahu Pak, pelan-pelan aja ngasih taunya, jangan langsung. Tapi Bapak harus ngasih tahu daripada dia tahu dari orang lain. Oh, dokter bilang gitu. Kan bingung ya, gimana caranya, kapan momentumnya. Jalan di waktu itu di Kelapa Gading ya, dekat Kelapa Gading ya. Iya. Dekat Kelapa Gading, tiba-tiba dia tiduran gini. Gua nyetir, dia tiduran di sebelah gua gini. Gua udah, aduh, sebelah gua ada Rubicon hitam nih. 2 pintu lagi. Mudah-mudahan dia nggak tahu. Mudah-mudahan itu harapan ya. Mudah-mudahan dia nggak tahu, nggak ke-trigger. Pas mobil itu nyalip, tiba-tiba dia begini kan. Rubicon ya? Apa ya, nggak tahu, nggak jelas. Rubicon itu. Plat nomornya bukan. Bukan. Itu di situ gua udah, loh, kok dia ngertiin plat nomor, dia ngerti Rubicon. Iya. Nggak ada yang ngasih tahu loh padahal. Gue tuh nggak pernah nanya apa-apa sama David. Baru hari ini gue denger pernyataan ini. Oh, jadi lu the whole time dia datang ke gym gak pernah? Nah, gue ngomongin Ya yang biarin lain. aja yang lain. Gue ngomongin recovery, gue ngomongin latihan, gue ngomongin Makanannya apa, berposisi. Gue gak pernah nanya kejadian ini sama sekali. Gak pernah. Nggak pernah. Sama sekali, gue fun aja ngobrol-ngobrol. Supaya dia ngobrolin ke-distract musik. otaknya ya. Iya, Surplus kalori. Iya, gue aja nih lo harus bisa angkat ini nih. Gitu, Surplus tuh. kalori. Surplus kalori, makan apa aja ya kan? Iya. Gua sama sekali. Anyway, satu saat lu harus ngomong ke David. Itu yang gua, momentumnya kapan? Kapan gitu. Lebaran 2023. 3. Itu lo ngomong. Yuk kita ke Bandung. Ini udah rundingan sama istri nih. Nanti kayaknya kita ngomong deh. Karena dokter Tatang udah nanya terus, Pak, sudah jelasin ke David belum? The whole detail. Wow. Nah, di Bandung kita makan. Orang nyamperin David semua. Alhamdulillah David, foto ya sama Om ya. Terus dia
kenapa ya? Kok orang pada ngajakin foto? Itu disitulah gue mau nggak mau cerita. Ngomong